warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diahayu Nurfathana. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini, saya akan memaparkan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona. Menyikapi tentang satu wabah epidemik yang telah menyebar ke banyak negara, tak terkecuali di negara kita ini yang sudah mendapatkan sapaan dari wabah yang telah menyebar secara epidemik, yaitu virus corona, virus yang berasal dari kota Wuhan di Cina. Apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia hingga menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Gejala virus corona yang paling umum adalah demam, cepat merasa kelelahan, batuk kering, dan nafas yang pendek atau sesak nafas. Seringkali virus corona ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari hidung dan mulut saat seseorang yang terinfeksi sedang batuk dan bersin. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Namun, berbagai upaya dalam pencegahan virus corona sudah dilakukan oleh masyarakat luas, mulai dari mencuci tangan yang bersih, menggunakan masker, menghindari tempat yang ramai atau dikenal dengan istilah social distancing, tidak bersalaman sementara, hingga menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Upaya tersebut sudah dilakukan dengan tujuan mencegah rantai penularan virus corona. Kemudian, bagaimanakah seharusnya kita sebagai umat muslim menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, yaitu serangan wabah virus corona atau COVID-19? Supaya sikap ini memberikan kekuatan bagaimana cara kita melewati ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita, yang saya kutip dari Ustadz Umar Mita, yakni yang pertama, ketika menyikapi virus corona adalah selalu mengimani bahwasanya tidak ada yang terjadi pada kehidupan kita, baik perkara kecil maupun perkara yang besar, kecuali segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memahami bahwasanya memang corona ini penyebabnya adalah virus, tetapi kita harus paham bahwasanya virus ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah yang mampu menghidupkan dan Allah yang mampu mematikan. Jangan sampai ketakutan kita kepada virus corona ini lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah. Karena Allah yang mampu menjadikan virus ini mati, dan bagaimana Allah mampu menjadikan virus itu untuk hidup. Maka ketika kita paham bahwasanya virus ini juga sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan kita kepada Allah, Zat yang Maha Penjaga, maka dari itu kita harus mempertebal iman kita supaya kehidupan kita tenang. Ketika kita tahu kepada siapa kita bersandar, yaitu kepada Allah dengan sifatnya yang sempurna. Dan salah satu sifat Allah yang sempurna itu adalah Allah yang Maha Penjaga. Yang ketiga yang harus kita pahami tentang masalah fenomena wabah epidemik virus corona adalah kita paham setiap manusia itu ketika dia berjalan maka diikuti 99 sebab kematian, kata Rasul. Kalaupun manusia selamat pada sebab yang pertama,
belum tentu dia selamat pada sebab yang kedua. Terus berlanjut semacam ini. Maka, kalaupun kita selamat pada satu sebab, maka belum tentu kita selamat pada sebab-sebab sebelumnya. Maka dari itu, corona ini merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang lainnya. Adanya corona tidak mendekatkan ajal, dan dengan tidak ada corona pun tidak menjauhkan ajal. Maka ini adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab yang lainnya. Dan kematian kita telah ditakdirkan secara pasti dan tepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang harus kita pahami tentang corona ini yaitu siapapun seorang muslim, kalaupun nanti sudah ditakdirkan mereka terkena dengan virus corona, bagaimanapun seorang muslim yang terkena wabah, maka kematiannya adalah mati dalam kondisi syahid yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita lakukan ketika kita menyikapi wabah virus corona yaitu memperbanyak doa, karena doa merubah yang mustahil menjadi mustajab, merubah yang lemah jadi kuat dengan doa yang kita panjatkan dengan ketulusan. Kemudian langkah berikutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintahan yang menangani masalah virus corona ini. Kemudian berinteraksi dan berdialog dengan para tenaga medis yang paham tentang masalah ini, supaya kita jangan sampai terperosok yang disebabkan karena kebodohan kita ketika kita mendengar orang yang paham tentang masalah ini. Cuci tangan harus tetap dilakukan, berwudu juga harus tetap dilakukan, menjaga kebersihan juga harus tetap dilakukan, dan daerah-daerah yang terkontaminasi virus corona harus kita hindari. Kemudian jika kita dianjurkan tidak boleh banyak berkumpul, maka kita boleh untuk mengikuti itu, karena salah satu metode pencegahan dari merebaknya virus yaitu dengan kita tidak masuk ke tempat-tempat yang menyebabkan kita terkontaminasi, sembari kita berdoa dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.